Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran Bapak kan? Ya. Ya. Saya dipimpin untuk saya untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi
berkaitan dengan masa depan kita. Karena Bapak yakin kalian akan punya masa depan, dan ini yang pasti kalian akan nanti-nantikan, yaitu tentang nikah. Ya. Karena di materi khutbah kemarin ya, ada yang memberikan khutbah yang isinya tentang khutbah pernikahan. Ya, khutbah pernikahan ini nanti kalian praktekkan dalam materi pernikahan. Ya, karena apa? Rasulullah sangat mencintai umatnya, sehingga umatnya ini ya agar senantiasa selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya seperti dengan nikah. Ya, seperti apa yang bersabda oleh Rasulullah, dan barang siapa yang tidak menyukai dengan sunnahku, kata Rasul, falaisa minni, maka mereka bukan umatku. Jadi kalau ada orang yang tidak suka menikah, berarti bukan umatnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, silakan nomor 1, 2, dan 3. Dalam sebuah rumah tangga, kenapa terjadi broken home? Berdiri. Menurut saya sendiri, kenapa di dalam rumah tangga itu mengapa terjadi broken home? Karena dari awal rumah tangga itu mungkin masing-masing dari istri dan suami itu belum siap secara batinnya. Baik, batinnya. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Beri itu aplaus. Ya, Ananda Nela. Ya, silakan. Tanggapannya tentang broken home. Mungkin karena seperti yang Femita bilang tadi, lahir batinnya belum siap, suaminya terus juga belum siap untuk menjalani rumah tangga itu. Ya, terima kasih. Kasih aplaus juga. Bapak minta kalian mengamati sebuah kisah daripada Ibu Hajar atau Siti Hajar. Ya, yang mana kisah ini nanti hikmahnya adalah akan dipakai oleh ibadah, namanya ibadah haji. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit, kalian menganalisa kisah yang ada pada kertas tersebut. Ya, boleh bertatap muka, diskusi, boleh. Supaya yang ngantuknya tambah ngantuk. Ya, silakan kelompok 1 mengomentari kisah pada kolom 9.1. Kelompok 1 mana? Ada? Ya, silakan nomor 1. Ya. Berdiri. Ya. Silakan. Pelajaran yang kami dapat dari kisah di atas adalah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran tentang kedudukan kepada perintah Allah dan kepasrahan dalam menghadapi cobaan. Ibu Hajar menunjukkan keteguhan iman dan kepercayaan pada Allah saat ditinggalkan di tempat yang sepi oleh Nabi Ibrahim. Oke, kelompok 2. Komentarnya silakan. Yang kedua, ini hasil dari diskusi kelompok 2, yaitu sikap Ibu Hajar itu patut diapresiasi karena ketika dihadapkan pada situasi sulit dan ditinggalkan di lembah yang tandus, ia tidak putus asa. Sebaliknya, ia mencari solusi dengan berusaha keras, berdoa kepada Allah, dan akhirnya mendapatkan air Zam-Zam sebagai karunia. Kesabaran, keteguhan hati, dan kepasrahan Ibu Hajar menjadi contoh inspiratif dalam menghadapi ujian hidup. Oke. Ya, di poin tadi untuk kelompok 1 pasrah pada Allah, yang kedua bersabar berusaha. Dan kisah ini kemudian dikemas menjadi salah satu rukun ibadah haji, yaitu sa'i. Lihat
saja. Selanjutnya kita akan belajar atau ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi setiap agama itu mempunyai syarat rukun yang berbeda, hukum yang berbeda. Kalau orang India nikahnya yaitu muter-muter di api. Kalau orang Buddha nikahnya itu seperti dicipratin air suci oleh para biksu dan sebagainya. Kalau kita orang Muslim, ya, nikahnya itu mempunyai rukun dan syarat seperti itu. Nah, ini adalah sebuah gambar di mana orang melakukan pernikahan. Nah, ini adalah konsepnya nanti. Ya, ada dalil-dalil pernikahan, pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat, dan yang terakhir hikmah pernikahan dalam Islam. Tadi kalau udah 20. Nah, ini adalah dalil. Seperti yang tadi anak-anak bacakan Ar-Rum ayat 21 itu juga merupakan dalil materi pernikahan. Nah, nikah sunnati, faman rabi'a sunnati falaysa minni. Atau Ar-Rumnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Atau bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang mau, tapi nanti setelah sukses, setelah sudah dewasa. Karena dalam undang-undang juga dijelaskan, nanti kalian nikah itu di tahun sekarang itu dalam sebuah undang-undang ya minimal umur 19. Jadi kalau ada yang kurang dari 19 ya tidak boleh menikah. Ya meskipun dalam syariat Islamnya itu boleh kalau sudah balik seperti itu. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Ya. Pernikahan itu sifatnya ya, atau hukumnya itu dibagi menjadi 5. Ya. Hukum yang pertama yaitu mubah. Mubah itu boleh saja. Ya. Jadi kalau kalian mau ya tidak, kalau enggak ya enggak, itu boleh sifatnya. Yang kedua wajib. Wajib seseorang yang sudah siap lahir batin, umur sudah ya. Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian, tapi sebelumnya ya Bapak inginkan 4 kelompok. Ya, Bapak sudah siapkan kelompoknya. Bagi yang akan mendapatkan warna biru atau di sini Abu Bakar nanti berkumpul dengan kelompok Abu Bakar. Yang mendapatkan warna hijau sahabat Utsman bin Affan nanti berkumpul dengan Utsman bin Affan. Yang mendapatkan Umar bin Khattab berkumpul dengan Umar bin Khattab warna merah, dan yang terakhir warna oranye tapi luntur. Ya, berkumpul dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan ambil kertasnya satu-satu masing-masing dan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan ambil. Ya. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Silakan presentasikan tanggapan kalian terkait LKPD yang Bapak buat. Ya, di awal dari kelompok 4. 4 kelas. Ya, kelompok 4. Berdiri. Keras. Pertanyaannya Hak menjadi wali nikah jika ayah dari mempelai wanita sudah meninggal. Jawabannya? Jawabannya, jika ayah dari mempelai wanita sudah meninggal, maka wali nikah bisa digantikan oleh kerabat laki-laki terdekat, seperti saudara laki-laki jika ada, paman, atau wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah jika tidak ada wali nasab yang bisa dihubungi. Ya.
Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Semangatnya adalah ketika kalian walinya nggak ada, bapaknya nggak ada, maka boleh diwalikan oleh adik atau kakak kalian yang laki-laki. Kalau nggak ada, kakek. Kalau nggak ada, paman atau uwa. Kalau nggak ada lagi sulit, nanti kita walikan ke wali hakim, yaitu kepada nasi. Oke. Kelompok berikutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3, silakan. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan mahar dalam pernikahan Islam dan apa kewajiban seorang pria terkait hal tersebut. Mahar atau mas kawin adalah hadiah atau pembayaran yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Mahar adalah simbol dari tanggung jawab dan penghargaan dalam pernikahan Islam. Kewajiban memberikan mahar menunjukkan keseriusan dan komitmen seorang pria dalam pernikahan. Mahar juga berfungsi sebagai hak finansial bagi wanita yang tidak bisa diabaikan atau dianggap sebagai beban yang berat. Oke. Fokus untuk kelompok 3. Sedikit kembali. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Kalau semangat. Oke, kita adalah orang-orang hebat, harus tetap semangat. Tadi apa yang kita ungkapkan bersama, apa yang kita jalani bersama, ya, dan apa yang Bapak sampaikan atau teman-teman sampaikan, ya, ada yang masih belum paham atau kurang paham, ya silakan. Dewi Kusnia. Benar Bapak. Mau nanya, tadi kan ada Berdiri ya, biar kelihatan. Mau nanya, tadi kan ada hukum Islam, apa hukum pernikahan yang haram. Nah itu kan dijelasinnya tentang kayak kalau nikah sih dalam dendam atau ingin berbuat kejahatan. Nah tapi kalau nikahnya gara-gara ada sakit-sakitan yang bisa hamil di luar nikah atau seperti paksa nikah gitu tuh, itu kan masih kecil. Nah itu tuh hukumnya apa? Haram atau gimana? Dalam Islam itu seseorang yang lagi hamil tidak boleh menikah. Karena syaratnya orang menikah itu perempuannya tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam keadaan menjadi status istrinya orang. Kalau janda boleh. Ya. Silakan isi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat. Ada 10 butir pertanyaan, Bapak kasih waktu 20 menit. Kita hitung. Yang jawabannya benar 10, berapa orang? Oke. 15 orang. Ya. Yang benar 9. Ya, ada 3 orang. Yang benarnya 8. Ya, ada 4 orang. Ya. Yang benarnya cuma 7. 1 orang. Ya, saudara Ella. Untuk yang cuma benarnya 7, ya nanti kita berdalam materinya dan belajar di rumah. Minggu depan kita remedial yang nilainya masih di bawah KKM. Oke ya? Yang nilainya di bawah KKM maka nanti ikut remedial. Pesan moral untuk materi ini ialah sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan suci. Maka kita tidak boleh mengotori ikatan tersebut. Cintailah seseorang karena Allah, menikahlah kalian karena Allah. Setelah menikah nanti tidak boleh menyakiti. Tapi yang belum nikah jangan coba-coba pacaran. Karena apa? Pacaran itu adalah bermain api.
Karena apa? Di dalam pacaran itu ada nanti rasa sakit hati. Apalagi kalian yang masih tingkat SMA. Ketika sakit hati nanti apa yang dikorbankan? Sekolah. Gara-gara malamnya putusan, malamnya ributan, paginya tidak berangkat sekolah. Gara-gara putus dengan pacarnya, kalian berdiam di kamar sehingga orang tuanya khawatir. Ketika kalian pacaran, ya berdua-duaan, bonceng-boncengan, pegang-pegangan, peluk-pelukan, semuanya berbau dosa. Sehingga nanti kalian baik laki-laki atau perempuan nanti punya status laki-laki dan wanita second. Ya, seperti itu. Kalian adalah orang-orang